Salam hangat, sahabat Satu Pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat dengan para penulis, dengan karya-karya yang diciptakan dan juga sudut pandang serta untayan cerita yang menjadikannya memiliki buah gagasan yang menarik untuk kita lihat lebih dekat. Pada episode kali ini hadir seorang tokoh yang luar biasa yang akan kita ajak ngobrol bareng ya, Abang John ya. Ya, betul, Amel. Boleh diperkenalkan dong, Abang John. Oh, ini eh, tan kayaknya tanpa pantun ya, Amel ya. Nanti di penutup deh. Ya, makasih Amel. Ini kita kedatangan teman ngobrol yang menurut saya luar biasa ya. Namanya Muhammad Nur Jabir ya. Nah, Muhammad Nur Jabir ini sehari-hari adalah dosen, tapi nama Jalaluddin Rumi melekat sekali pada beliau ya. Beliau sampai mendirikan Institut Rumi. Kemudian videonya saya lihat di YouTube hampir semuanya tentang Rumi, kemudian blog, Kompasiana, dan lain-lain banyak sekali saya lihat blognya, itu juga tentang Rumi, kalau bicara juga tentang Rumi, jadi dia boleh kita sebut nih ahlinya Rumi ya. Di Indonesia Wow. dan mungkin di dunia, saya juga nggak tahu ya. Kalau melihat ketekunannya, dia sama tekun dengan Rumi beneran, Hmm. Maulana Rumi. Dia menerjemahkan buku Jalaluddin Rumi yang berjudul Maknawi ya. Ada Maknawinya ya, ada Ya, 6 jilid dan itu dikerjakan secara maraton. Sampai saat ini telah selesai 3 jilid dan tentu saja akan diselesaikan 6 jilid ya, biar kafah sebagai ahli Rumi. Kita temui beliau. Apa kabar, Mas Jabir? Alhamdulillah sehat, Mas John, Kak Amelia, makasih banyak sudah menyapa. Ya, kita harus banyak belajar ini tentang Rumi dari Mas. Mungkin saya menggarisbawahi Kak Amelia tadi Hmm. mengundang penulis hebat. Kayaknya saya bukan penulis atau penerjemah hebat ya, karena biasanya tolak ukur besar hebat itu kalau masuk di penerbit besar, Mas John. Oh, berarti ini memang jiwa Rumi udah melekat ini sama Mas Jabir. Tidak mau meninggi-tinggikan diri gitu. Padahal saya melihatnya udah hebat sekali ya. Ya. Sama dengan Amel, saya melihatnya hebat sekali. Terus kita pengen tahu nih, Mas Jabir, gimana ceritanya sampai terpikat luar biasa pada Rumi ya. Dan nanti saya juga akan bertanya, siapa ini Rumi ya? Atau bisa Ya. sekalian dijelaskan. Silakan, Mas. Eh, nah, kalau pertanyaannya kenapa bisa kerumi, nah itu kayak jawabannya akan panjang karena saya melihat itu sebagai bagian dari perjalanan spiritual saya yang Apa-apa, berakhir ke banyak nggak Rumi. apa-apa. Kita punya waktu 1 jam. Nah, gitu. Nah, lebih bagus kalau saya mengawali siapa Rumi mungkin ya, karena Rumi kalau saya lihat sekarang ini hampir semua orang tidak kenal kecuali yang tidak senang sastra. Oh, Jadi gitu. jadi kalau penyuka sastra itu pasti kenal Rumi karena biasanya kalau di Barat Rumi ini digandengkan dengan satu penulis sayap-sayap patah Khalil Gibran gitu. Oke. Dia biasanya dia disandingkan dengan Khalil Gibran, tokoh besar ya. Nah makanya Tapi zaman berbeda ya. ya Jauh ya. ya. Jadi memang sangat jauh. Kalau Rumi ini kan tahun 1000 lahir 1208. Ada juga mengatakan 1207. Tetapi yang jelas Rumi ini seorang sufi besar, dan ya layaknya sufi-sufi, kebanyakan sufi yang klasik mereka nulis sastra. Jadi hampir sufi-sufi klasik itu pasti punya sastra. Seperti Attar, Sebelum jauh, Mas. Nizarbur. Sebelum jauh ini pendengar kita kan banyak juga Hah? yang nggak ngerti sufi ya. Mungkin beda Ya, beda apa semua kalangan kan mendengarkan. Mungkin dijelaskan apa itu ahli sufi itu apa? Sufi ini sebenarnya satu jalan untuk meneliti tentang batin realitas, entah itu batin alam ini, entah itu batin agama. Pokoknya dia lebih banyak mengulik
ranah batin. Makanya terkait dengan spiritualitas. Semua agama ada, kalau di Yahudi Kabbalah, kalau di Masehi mungkin Nasrani mysticism. Nah, kalau dalam ranah Islam yang lebih banyak mengulik ranah batin itu disebut dengan ajarannya tasawuf, orangnya sufi. Oke. Jadi ajarannya tasawuf, orangnya sufi. Intinya mereka lebih banyak mendalami tentang ranah batin, khususnya dalam konteks agama. Itu terkait dengan sufi. Nah, Rumi ini sufi, seorang sufi. Terus bagaimana itu perjalanannya sehingga dia menciptakan Masnawi itu? Nah, Rumi ini kebetulan dididik dengan baik oleh ayahnya yang juga seorang sufi, Baudin Walad. Jadi dia sejak kecil dididik oleh ayahnya, seorang sufi, dan mulai dari nol sampai beliau Rumi ini benar-benar hampir mencapai kematangan di umur 25 tahun. Jadi 25 tahun beliau ditinggal oleh ayahnya, tetapi pengasuhan sufistiknya dilanjutkan oleh murid ayahnya yang dikenal dengan Muhakkik Tirmizi. Jadi Muhakkik ini meneruskan umur 25 tahun, Rumi pada saat itu umur 25 tahun, dan di umur itulah Rumi sudah sampai matang ya, karena di umur beliau itu sudah menjadi seorang mufti. Mufti itu adalah orang yang memberikan fatwa-fatwa dalam agama. Kalau ada yang bertanya, dia jawab. Ini disebut dengan mufti. Jadi orang yang sudah berhak mengeluarkan fatwa-fatwa karena menguasai berbagai macam bidang pengetahuan keislaman ya. Seperti itu. Apa bedanya dengan ulama itu, Mas? Biasanya kalau sudah mufti disebut ulama biasanya. Cuma ulama kan general ya, tidak semua ulama punya kemampuan sebagai seseorang yang mencapai gelar mufti, kan? Biasanya kalau ulama ya, kalau misalnya dia sudah misalnya baca kitab ini bisa disebut ulama, punya murid segini bisa disebut ulama. Tapi kalau mufti itu memang spesialis, berarti dia seorang ilmuwan. Kalau sudah mufti itu ilmuwan karena dia punya kapasitas untuk mengeluarkan fatwa-fatwa dalam agama. Nah, di umur 25 tahun Rumi sudah mendapat gelar itu. Jadi dia punya basic akademik. Rumi ini punya basic akademik. Makanya dia bahkan pada waktu itu seperti seorang rektor yang punya kampus, punya banyak murid. Dan pada masa itu, nah di usia 40 tahun itulah dia ketemu dengan Syams Tabriz. Nah, sebelum ke situ, Mas, apakah umur zaman itu, umur 25 tahun, orang-orang jadi mufti? Nah, ini tidak semudah Rumi ya. Maksudnya tidak, pada masa itu biasanya orang jadi mufti itu di umur udah 40-an ke atas. Tapi ini karena dididik dengan baik oleh ayahnya, karena memang ayahnya ulama besar, sehingga Rumi mencapai itu. Artinya memang Rumi punya kecerdasan di luar rata-rata pada masa itu, di zamannya ya, seperti itu. Sebagaimana kalau kita baca karya Masnawi, saya sendiri dalam menerjemahkan juga kaget karena kaya dengan berbagai macam pengetahuan. Ada kedokterannya, tentu dengan terkait masa lalu ya, ada kedokterannya. Kemudian ada tentang perbintangan, ilmu nujum. Kemudian ada tentang obat-obatan, pertanian, macam-macam. Rumi mengulik sana kemari, itu dimasukkan ke dalam syair-syairnya. Jadi Masnawi itu sebenarnya bisa juga kita ambil sebagai bagian bukti tentang bagaimana masa itu, di masa Rumi, bagaimana kedokterannya, bagaimana pertaniannya, bagaimana itu bisa kita lihat di karya besar Maulana Jalaluddin Rumi, khususnya di kitab Masnawi. Mel udah lihat Mel bukunya Mel? Belum Nggak lihat. pengen lihat Amel. Mau. Tanya-tanya aja dulu. Karena gini Mas Nur, saya dalam Mas beberapa kali Jabir. acara, oh iya Mas Jabir, Mas Nur Jabir. Sebetulnya saya lancang nih, Abang John kayak manggil Mas, karena kalau ketemu penari Rumi itu manggilnya Ustadz. Oh iya benar-benar ya Ustaz. Saya lebih senang
panggil Mas karena bukan Ustadz sebenarnya. Iya, jadi karena saya pernah beberapa kali bertemu dengan para penari Rumi memanggil Mas Nur Jabir itu Ustadz Nur Jabir begitu. Terkenal. Tapi saya penasaran sih. Pertama kali Mas Nur Jabir itu jatuh hati atau bertemu dengan Rumi sampai pada akhirnya bergelut dan mendalami, bukan mendalami bahkan menggelorakan mengenai karya-karya Rumi itu gimana awal mulanya itu? Jadi nah ini yang saya maksud agak panjang, jadi saya singkat ya, saya singkat. Pada masa itu saya sedang pernah satu masa ketika kuliah, saya masuk dalam senang kepada pemikiran ateisme. Jadi ya pernah ateis lah kira-kira selama 2 tahun Jadi mualaf dan lagi tuh, ya? Baca syahadat dan lagi kayaknya. ya dan yang mengembalikan pemikiran saya itu ketika masuk ke dalam filsafat Islam. Nah, ketika masuk filsafat Islam itulah saya justru tercebur ke dalam pemikiran Sufi gitu. Nah, jadi ketika masuk dalam pemikiran Sufi sebenarnya awal-awal itu saya sangat gandrung sama Ibn Arabi. Dan sampai sekarang sih, maksudnya karena Ibn Arabi itu menstrukturkan pemikiran sufistik gitu. Nah, jadi ketika masuk filsafat, masuk ke Ibn Arabi, saya sama sekali tidak suka sastra. Waktu itu sama sekali tidak suka dan bahkan cenderung menghindar kalau berbau-berbau sastra gitu. Tetapi ketika lebih masuk ke dalam lagi, ternyata kekuatan para sufi ini, termasuk Ibn Arabi yang punya buku syair juga, yang berjudul Tarjumanul Ashwaq, itu kekuatannya justru di sastra. Karena sastra itu menyimpan apa ya? Menyimpan banyak makna. Jadi kalau tulisan biasa kan seperti filsafat itu kan dia mengurai begitu panjang dan luas, tetapi jelimet pasti bahasa mereka. Tetapi kalau sastra singkat padat, tetapi dia lebih banyak menggugah rasa dengan bahasa-bahasa sastra tentunya ya. Nah, saya lihat potensi untuk lebih banyak digemari atau dibaca oleh orang itu sebenarnya kekuatannya di sastra. Makanya saya berpindah secara metodologis ya dari Ibn Arabi ke Rumi itu karena kemampuan sastra untuk menjangkau lebih banyak audiens sebenarnya, lebih banyak pendengar. Kalau Ibn Arabi itu peminatnya spesifik karena harus diakui dia sangat berat ya karena berbau filsafat. Dia sangat berat. Tapi kalau kita bawa Rumi itu hampir semua orang menggemari karena bahasanya bahasa sastra tidak begitu jelimet. Yang penting ada kalau bahasa sufinya ada zauq, ada rasa yang dimiliki secara batin seseorang, dia bisa kira-kira meraba-raba lah makna yang ada di balik sastra yang disampaikan oleh Rumi. Jadi begitu kira-kira perjalanannya sehingga akhirnya saya sekalian aja gitu, sekali aja nyemplung untuk nerjemahin karya Rumi. Awalnya sih tidak ingin menerjemahkan Masnawi ya. Awalnya itu saya hanya mau pilihan-pilihan. Jadi di antara Masnawi itu kan pasti banyak syair-syair yang lebih menohok ya bahasanya. Awalnya pilihan-pilihan, tetapi saya konsultasi sama seorang guru, kata guru saya, kenapa tidak sekalian saja gitu, karena eman juga gitu, karena ya ngulik juga pekerjaannya, untuk ngulik mana yang bagus, mana yang lebih bagus, mana yang lebih mendalam gitu. Itu daripada ngambil waktu ngulik, kenapa sekalian tidak dari awal aja untuk nerjemahin, ya sekaligus ini sumbangsi untuk para peneliti ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang meneliti Rumi ya bisa merujuk ke terjemahan itu gitu. Akhirnya saya mengiyakan nasihat guru saya dan ya mulai menerjemahkan dari awal gitu kitab Masnawi. Jadi saya balik dikit, Mas. Sorry, Mas. Gak apa-apa. Ya. Tadi kan mengatakan hampir bukan kafir istilahnya, ateis atau apa ya? Ateis. Ateis ya, tapi ininya berkenalannya dengan filsuf Muslim ya, Arabi, Sunni gitu. Ya. Maka Mas Jabir itu tidak bersentuhan dengan filsuf-filsuf Barat.
Justru kalau ateis kan pasti kita disuguhin barat ya. Nah, itu maksud saya. Nietzsche, Albert Hmm. Camus, Hmm. Heidegger dan seterusnya. Itu pasti kita bersentuhan di situ. Justru ada pergulatan itulah sehingga saya memilih untuk filsafat Islam karena bisa terjawab dengan filsafat Islam khususnya ketika masuk dalam ranah sufistik. Itu maksud saya. Jadi kalau filsafat otomatis kalau kita waktu belajar ateisme pasti kita berkenalan dengan filsafat-filsafat seperti Nietzsche, Albert Camus, Heidegger dan seterusnya itu pasti kita baca kan seperti itu. Buat dapat gambaran, Mas Jabir itu pada usia berapa ya, Mas Jabir itu? Itu usia 21 kayaknya. 21. Oh, Ya, mirip-mirip Rumi lah, Rumi 25. Itu 21. Pergolakannya. Nah, tapi kan apa Mas Jabir ini mengerti bahasa Arab, mengerti bahasa Persia gitu. Itu bukankah menandakan ada bibit-bibit Islami yang kuat ya? Iya, di pesantren belajar bahasa Arab, tetapi memang waktu di pesantren itu saya mungkin ya secara pribadi kurang mendapatkan penjelasan yang bersifat rasional ya, lebih banyak ke doktrin gitu. Ketika saya di kuliah bertemu dengan teman-teman kiri yang ateis, banyak pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu menurut saya logis dan tidak ada kemampuan secara nalar ya untuk membantah gitu waktu itu. Seperti itu. Ya meskipun ada hafal ayat, hadis dan terusnya tetapi ya itu tidak bisa ya. Tidak bisa untuk mengkanter pemikiran karena mereka bertanya secara nalar gitu. Kan tidak logis mereka bertanya secara nalar, saya jawabnya pakai Quran. Itu kan tidak simetris ya, tidak sejalan gitu. Ya, Nalar harusnya dijawab dengan nalar gitu. kayaknya semua orang mengalami tahap itu ya, menjadi Iya ateis. betul, saya percaya itu. Amel pernah ngalamin, Mel? rangkaian perjalanan spiritualnya mungkin beda ya, cuma mungkin Iya betul. fase-fasenya mirip ya. Tapi luar biasa berarti dari latar belakang pesantren, lalu sempat ateis yang pada Iya, akhirnya iya. membuat Mas Nur Jabir jatuh hati pada Rumi begitu ya, dari Rumi. usia 20 tahunan. Berarti sejak saat itu lebih mendalami karya-karya Rumi sampai Nah, akhir. iya betul. Sejak saat itu lebih mendalami karya-karya sufistik, Hmm. Ibn Arabi, masuk Halas dan seterusnya. Nah, terakhir baru masuk Rumi. Terakhir Oke. masuk Rumi. Jadi makanya saya bilang Rumi ini seperti perjalanan terakhir dalam ranah spiritual gitu karena ya ada banyak terjawab pertanyaan saya, termasuk pertanyaan secara metodologis ya, bagaimana Islam dalam ranah batin ini itu bisa lebih dikenali banyak orang. Itu jalan terbaik adalah dengan sastra dan itu terwakili oleh Rumi. Terus? Jadi Mas Jabir ini belok 90 derajat ini ya, Patah 180 Iya, derajat ya. Dari sastra malah menghindar, sekarang malah larut dalam iya, sastra. sastra. Apa yang Mas Jabir dapatkan dengan berbelok itu? Jadi tadi kan saya selalu meyakini bahwa orang memilih agama itu tergantung kepada sejauh mana pertanyaan seseorang itu terjawab ya. Jadi kalau misalnya pertanyaan saya lebih banyak terjawab di misalnya di aliran A, mungkin saya ke A. Mungkin ada orang yang pertanyaannya lebih banyak terjawab B, dia memilih B. Ada juga orang mungkin pertanyaannya lebih jawab di aliran C, dia akan memilih aliran C. Gitu. Jadi makanya saya menganggap orang memilih A, B, C itu lebih kepada sejauh mana pertanyaan-pertanyaannya di benaknya itu kemudian terjawab. Nah mungkin saya sama seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan saya itu lebih banyak terjawab dalam ranah sufistik. Jadi khususnya dalam pemikiran Ibn Arabi dan tapi secara metodologis itu terjawab di Rumi. Maksudnya metodologis itu adalah dalam membangun struktur ranah sufistik dan bagaimana ranah spiritual sufistik ini bisa dikenyam atau dikunyah oleh banyak orang itu dengan sastra Maulana Jalaluddin Rumi. Gitu.
Iya, dalam penyebutan nih, Mas Jabir. Apakah Hmm. dalam penyebutan Jalaluddin Rumi itu kita selalu mengikutkan kata Maulana ya? Kenapa begitu? Enggak, Maulana itu sebenarnya satu pemuliaan aja, pemuliaan. Oh, Jadi tidak mesti kalau nyebut Rumi itu harus ada Maulana. Itu hanya penyebutan pemuliaan. Maulana itu gelar. kan seperti Maulana kami ya, pemimpin kami. Ya, kalau di bahasa Turkinya Mevlana, bahasa Hmm. Arabnya Maulana. Itu hanya pemuliaan aja. Jadi tidak mesti kalau nyebut Jalaluddin Rumi itu harus ada Maulana. Gitu. Hmm. Dan pemulihan itu apakah juga terjadi di dunia barat yang juga mengagumi Rumi? Kalau di dunia barat, karena kalau khususnya dalam ranah akademik itu tidak akan tersebutkan. Namanya akademik, dia harus tetap dalam kaidah-kaidah akademik ya. Nama orang ya nama orang, Jalaluddin Rumi gitu. Seperti itu. Jadi di barat tidak akan ada hal-hal seperti itu kecuali dalam ketika mereka menulis tidak di luar akademik ya, mereka akan menyebut Mevlana atau Maulana. Memangnya di barat itu Rumi itu dikenal oleh kalangan akademik, bukan oleh masyarakat luas kah? Dikenal akademik, Orang. akademik dan masyarakat luas. Jadi tahun 2000 bukunya bestseller. Tahun 2000 itu bukunya di bestseller di Amerika, juga di Eropa. Itu berkat penerjemahan Coleman Barks. Jadi mungkin kalau tidak ada Coleman Barks, mungkin Rumi tidak dikenal seluas ini, gitu. Jadi itu berkat pengaruh penerjemahan Coleman Barks. Sayang sekali ya Rumi nggak dapat royaltinya ya. Bukunya bestseller, royaltinya dia nggak dapat. Tapi itu Mas Nur Jabir kemudian mendirikan Rumi Institute ya. Itu Ya, pada ya. tahun. Kita tayangkan dulu, Mel, Oh, itunya oke. Rumi Institute. Boleh ternyata. Ayo, Boleh dong. Bayu. Ya. Dosen STFI Sadra Muhammad Nur MA launching Rumi Institute. Ini tahun 2016 kalau nggak salah. Ya. Oh, udah lama Tapi ya. wajahnya sama aja ya kayaknya ya, beda kacamata ya. Oke Mas Bayu, terima kasih. Ya. Boleh dong diceritain Mas Nur Jabir mengenai Rumi Institute? Itu berawal dari kongko-kongko. Jadi saya ngisi pengajian suluk waktu itu sama beberapa kawan itu di Pondok Indah. Jadi ada teman-teman ngumpul, saya ngaji kajian suluk, tasawufnya Ibn Arabi. Nah, nggak tahu tiba-tiba ditawarin, kawan saya ini kebetulan punya ruko di Pondok Pinang. Saya ditawarin, Nur, itu pakai ruko, mau bikin apa kayak terserah. Jadi akhirnya saya mikir, karena waktu itu ya perjalanan saya sudah sampai ke Rumi, saya bilang bisa nggak saya buat Rumi Institute. Oh silahkan pakai aja. Nah makanya waktu itu karena diberikan kesempatan sama kawan saya memakai sekretariat, jadi waktu itu juga saya awalnya itu buka di Facebook dulu, Rumi Institute, buka di Facebook personal secara pribadi itu akhirnya lama-lama kemudian kawan-kawan saya itu bantu melegalkan lembaga Rumi Institute. Oh, ada badan hukumnya itu ya? Lembaga apa itu? Jadi itu sebagai sebuah. Yayasan Rumi Institute. Oke. Yayasan Rumi Institute. Apa Apa? kegiatan? Iya, apa yang dilakukan? Ya, dulu itu memang kita konsentrasi di dunia sufi. Jadi waktu itu dunia sufi dan bedah buku, rata-rata bedah-bedah buku spiritual waktu itu. Jadi ketika kami ada tempat di Pondok Pinang, jadi lebih banyak ke kajian Rumi, kajian sufistik dan bedah buku dengan para tokoh. Lebih banyak ke arah situ. Tapi aromanya tetap sufi, aroma sufi. Berarti lebih pada kajian-kajian intelektual aja ya, Mas ya. Betul, betul, betul. Sampai sekarang masih aktivitasnya atau berkembang Nah, sekarang usahanya? ini berkat pandemi kami tidak ada tempat gitu. Jadi, tapi berkah pandemi itu kan melahirkan seperti online gitu kan, Ya. ada Zoom dan seterusnya. Makanya kami lebih banyak di Zoom kajian-kajiannya. Hanya ada satu kami buat zikir bulanan, itu zikir Rumi. Oh, apa zikir apa bedanya? Itu Zikir siapa? Rumi ini biasanya
ini saya mengikuti Circle Rumi di internasional. Jadi Circle Rumi internasional itu di beberapa tempat baik Amerika maupun Eropa, mereka punya perkumpulan Rumi dan sebelum baca puisi mereka berzikir dulu. Berzikir dulu. Saya juga mau melestarikan itu. Nah, biasanya tiap bulan kami buat. Itu zikirnya zikir khusus atau bagaimana? Enggak sih, zikir yang biasa dibaca oleh hampir semua circle Rumi. Itu kirim Fatihah kepada Rasulullah, kirim Fatihah kepada Rumi, kemudian istighfar, la ilaha illallah, kemudian ditutup dengan gitu-gitu. Apa itu? Apa itu, Mas? Itu. Tapi itu biasa itu nggak diikutin ketawa ya? Ya enggak. Itu apa? Ini kalau bisa lihat, apa? saya kemarin baru share film yang dibuat oleh Turki. Nah, dia diawali dengan zikir. Di situ ada hu-nya. Hu itu dari kata huwa, dia. Jadi fa'lamu annallaha la ilaha illa huwa. Huwa itu kemudian kalau disingkat menjadi hu. Dan itu jadi rutin bulanan di Rumi Institute. Ya, rutin bulanan. Kayaknya zikirnya zikir NU tuh ya, Muhammadiyah nggak zikir gitu kayaknya. Nggak kirim Al-Fatihah. Iya, benar. Tapi bukan zikir NU, namanya zikir Rumi. Zikir Rumi. Zikir Rumi. Karena ada hu-nya yang beda. Iya, ada hu-nya. Itu bisa nonton tuh di film Rumi, itu ada. Ada ya? Oh iya. Oh, nanti boleh kita nonton. Nggak, saya pengen tahu juga, Mbak. Tadi kan disebutkan Rumi itu di Barat tuh apa istilahnya, mewabah, dikenal itu gara-gara bukunya diterjemahkan oleh Profesor apa tadi itu ya, saya lupa namanya. Coleman Barks. Oke. Nah, sebelum itu sampai dengan masa Rumi tadi umur 40 tahun abdi dunia Islam, apakah Rumi itu memang sudah harum namanya? Apakah orang-orang Barat ini justru merevitalisasi Rumi kembali sehingga mewabah sampai di seluruh dunia? Bagaimana ceritanya itu? Di Barat kan kalau di akademik ya, mereka memang ada satu fakultas tentang penelitian tokoh-tokoh ya, baik itu tokoh filsafat, tokoh sufistik, orang-orang tokoh-tokoh sufi. Jadi sebenarnya yang memperkenalkan itu ya para peneliti ini dulu, peneliti. Seperti dulu penerjemahan awal-awal itu diterjemahkan oleh Nicholson. Jadi dulu itu orang kenalnya kalau Rumi itu ya Nicholson. Tapi itu hanya populer di kalangan akademik, penerjemahan Nicholson ini. Nah, ketika di tangan Coleman Barks, apa yang di tangan Nicholson, dia ubah menjadi sesuatu yang lebih wah lagi. Karena Coleman Barks ini menerjemahkan puisi-puisi Rumi itu dengan tradisi Barat. Tradisi Barat. Makanya banyak yang protes. Kalau saya justru berterima kasih ya. Kalau di luar sana banyak yang protes, Coleman Barks kok berani menerjemahkan ini, nambahkan dia sendiri, dia kadang dari puisi Rumi itu dia tambahkan dengan kata-katanya sendiri. Menurut saya itu justru satu interpretasi baru, model baru diambil misalnya puisi Rumi di Masnawi bait ini jilid 5 misalnya, lalu kemudian dia menambahkan, mencoba untuk memberikan komentar atau syarah gitu, tetapi juga dalam bentuk puisi gitu, dalam bentuk puisi. Tapi itu karena dia memang lahir di Barat dengan tradisi Barat, akhirnya banyak orang yang menerima dan kemudian dibacakan gitu. Bahkan ya kita menambahkan pikiran kita ke karya orang gitu ya. Apa pembaca bisa membedakannya nggak mana Rumi, mana penambahannya itu? Nah, memang itu jadi problem sih. Memang itu jadi problem. Ketika si penerjemah tidak menyebutkan bahwa misalnya kalau dari bait ini ke bait ini punya Rumi ya, bait ini setelah ini punya saya. Memang Coleman Barks nampaknya tidak melakukan itu. Tetapi apa yang beliau kutip itu punya rujukan gitu, entah di Masnawi, entah di Ghazal, dengan menerjemahkan dengan tradisi Barat di kultur Coleman Barks ya. Dan menurut saya itu satu metodologi yang baru sih untuk memperkenalkan Rumi. Makanya saya secara pribadi menerima apa yang dilakukan oleh Coleman Barks.
Karena harus diakui tanpa Karl Barth mungkin tidak semasif ini pengaruh Rumi gitu. Jadi kita harus berterima kasih pada Karl Barth. Jadi memang apa tambahannya itu bukan dari pikirannya si Kamenbati itu, tapi memang berasal dari Rumi juga ya. Iya dari Rumi, ya dari Dan Rumi. disarikan dari bab-bab Ya, lain dan ya, dipindahkan. ya, Nah, ya betul. jadi tidak terlalu jauh ya. Dia tidak meracuni isi buku itu sendiri dengan hal-hal yang Iya, datang iya. dari begitu ya. Ya, seperti puisi yang terkenal Gasthaus. Itu Gasthaus, itu puisi yang sangat terkenal dari Rumi. Tetapi sebenarnya kalau kita mau lacak itu tidak ada judul itu, juga tidak ada ditemukan dengan bait yang seperti oleh Karl Barth, tetapi akarnya ada di jilid 5 Masnawi. Saya sudah pernah lacak, itu ada di jilid 5, lalu kemudian ditambahkan sendiri oleh Karl Barth, begitu. Dan itu menjadi sangat populer puisi ini, dan menurut saya itu yang harus kita kagumi ya, karena dia berhasil mengambil 1 bait, 2 bait, 3 bait itu dari Rumi, kemudian dia menafsirkan, dan tafsirannya itu seperti juga dalam bentuk puisi, seperti mungkin yang dilakukan oleh Bang Denny J.I. Puisi esai. Puisi esai kayak gitu. Kalau puisi esai imajinatif, Iya. bukan dari fakta yang lain ya. Uh, Tapi barangkali ya ini sedikit melenceng, Budi Munarrahman kan juga menuliskan pemikiran Cak Nur ya. ya, ya. Budi itu mempertahankan kalimat-kalimatnya Cak Nur utuh gitu ya. Saya bilang ketika kebaca diperbaiki aja gitu, disesuaikan dengan zaman gitu. Nah itu belum terjadi. Mungkin ditambahkan penafsiran juga kali ya dari ucapan-ucapan Cak Nur di kesempatan lain sehingga lebih mudah dipahami ya. Betul, betul. Dan itu tugas Neo Cak Nurian. Jadi kalau muncul Neo Cak Nurian, insya Allah Cak Nur akan punya wajah yang berbeda. Ya. Kita kembali nih, Mas. Dari tadi umur 40 ya, Rumi itu bertemu dengan ulama siapa tadi disebut itu? Gurunya Syams Tabriz. Gurunya itu. Pengaruh guru itu dengan pengaruh orang tuanya mana yang lebih besar untuk membentuk Rumi? Betul sekali. Jadi pengaruh dari kecil sampai 40 yang kemudian diasuh oleh bapaknya dan murid dari bapaknya, Muhammad Tirmizi, itu seperti menyiapkan sesuatu agar selanjutnya dia bertemu dengan Syams. Jadi kalau seandainya tidak ada didikan ayah dan muridnya, mungkin Rumi tidak akan menerima tawaran Syams waktu itu. Itu kan pertemuan yang unik ya, karena satu sisi waktu itu Rumi sudah jadi tokoh, mufti, rektor, ilmuwan, filosof, mutakalim, dan ketemu dengan sufi gembel. Syams Tabri ini seorang sufi gembel yang disebut dengan darwish. Darwish itu sufi gembel yang kerjanya itu hanya di jalan aja, nyari murid gitu, pakaian jumpan-camping. Jadi kalau penampilan luar itu seperti seorang pengemis gitu. Itu disebut darwish. Jadi memang dia memperlihatkan di luar itu memang seperti itu. Sekarang jadi, masih ada sih, Mas? Darwish itu. Nah, gembelnya ada ya. Sorry, saya potong. Nah, jadi satu yang mencolok ya, satu sangat intelektual tokoh mufti ini, satu seorang pengemis. Nah, ini kan tentu sulit ya meruntuhkan ego yang seorang rektor dan ketika dia ketemu dengan seorang pengemis. Nah, jadi justru itu diluluhkan oleh Syams dengan baju pengemisnya itu, darwish itu. Nah, maksud saya, seandainya dia tidak punya bekal yang cukup bagus untuk meruntuhkan egonya, untuk mengikuti Syams ini, mungkin dia tidak akan mengikuti Syams Tabriz dan menjadi Rumi yang terkenal saat ini. Nah, itu maksud saya. Jadi, justru kalau tidak ada pengaruh ayah dan gurunya, dia tidak akan mengikuti gurunya yang Syams Tabriz ini. Kan? Darwish ini ada hubungannya juga dengan guru dan murid dari ayahnya itu, dari ayahnya dan nggak ada, sama sekali nggak ada hubungan, nggak ada sama sekali. Ini seperti dua aliran yang berbeda dalam dunia sufi.
Jadi Darwis itu satu aliran yang memang dia, kalau kita bicara tarekat, itu tarekat yang lain. Dia nanti terhubung dengan tarekat Malamatiyah. Nah, kalau Rumi ini memang tidak terhubung ya. Lebih dekat ke gurunya itu sepertinya dekat dengan Syaziliyah dan seterusnya, seperti itu. Nanya sedikit Mas, biar pengetahuan saya nambah nih ya, soal Nah, Darwis. Kenapa itu sampai ada ulama, dia kan ulama ya sebenarnya Darwis itu ya, iya, sampai memilih jadi gembel gitu ya. Gembel dalam arti sebenarnya kan mereka compang-camping gitu, hidup di jalanan iya, gitu. iya. Kenapa dia tidak Jadi, ada masjid atau apa namanya pusat kegiatan yang menampung mereka itu? nah, eh, Darwis punya pusat kegiatan. Mereka menyebutnya Khonekoh. Khonekoh itu kalau saya terjemahkan biasanya gubuk sufi. Hmm. Jadi mereka ini memang menyembunyikan identitas. Jadi Darwis itu selalu menyembunyikan identitas. Jadi entah pengemis, entah misalnya dia seorang tukang besi, pokoknya dia tidak akan menunjukkan dirinya sebagai seorang pejalan, apalagi seorang ulama. Seperti itu. Dia lebih ingin menunjukkan dirinya itu bahwa dia orang yang tidak punya, orang yang fakir. Dia lebih ingin menunjukkan sisi itunya daripada yang lain. Karena memang itu yang uh, lebih menjadi ajaran inti dalam Darwish, ajaran Darwish. Dan tarekat ini sudah punah karena memang tidak ada sistem yang mengikat ya dalam Darwish itu. Beda kalau tarekat-tarekat besar, biasanya ada sistem yang berjalan. Ini Darwish memang justru yang dipertontonkan ya seperti itu. Makanya satu-satunya yang menjadi identitas itu disebut Soneko atau gubuk sufi. Mereka disitulah tempat mereka bertemu, tempat mereka satu sama lain saling mengenal. Oh, si Fulan misalnya Darwis, oh si Fulan misalnya ikut tarekat ini, dan seterusnya. Dan ini juga satu hal yang punah ya. Sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Sonekoh, gubuk sufi tidak ada lagi sebagai tempat pertemuan para sufi. Jadi kalau mau ditanya apa identitasnya, salah satu identitasnya itu adalah di Khonekoh tadi, seperti itu. Jadi mereka ketika ke sana itu akan saling mengetahui satu sama lain. Pantas punah ya, Ya, soal punah. karena mau beli buku. Kalau zaman sekarang kan harus ada buku ya, Ada buku, betul. internet. Jadi nggak punya duit itu gimana? Iya. Nah, kita kembali Mas ke Mas Nawi nih. Sebenarnya sejak usia berapa ya Maulana Rumi ini menulis? Jadi jauh sebelum ketemu Syams Tabriz, itu beliau sudah punya karya yang nanti ini seolah dalam waktu dekat ini sudah akan terbit. Ada kawan saya menerjemahkan buku Rumi Majalis Sab'ah. Itu petua-petua Majalis Sabat. Sab'ah, itu petua-petua, 7 petua dari Maulana Rumi. Insya Allah sudah diterjemahkan dan ini buku yang ditulis ketika Rumi masih muda. Jadi Rumi muda, Rumi tua, Rumi muda itu biasanya kalau peneliti, Rumi muda itu ketika sebelum ketemu dengan Syams Tabriz, Rumi tua itu setelah ketemu dengan Syams Tabriz. Ini sebelum bertemu ada karyanya Majalis Sab'ah, setelah ketemu Syams itu melahirkan karya-karya besar seperti Masnawi, Diwan Syams atau Ghazaliyat dan seterusnya. Tadi batas Rumi muda, Rumi tua itu 40 tahun ya dalam hal ini ya. Iya, ya, atau ketemu dengan Syamsnya. Kemudian dalam apa namanya pemikirannya, apakah Rumi itu konsisten ya dari Rumi muda ke Rumi tua itu pemikirannya segaris gitu atau Nah, ya, kayak Jabir ini sempat dulu apa gitu. ya, loncat-loncat kalau saya. Apalagi saya ya. Nah, Rumi ini kebetulan karena dia diasuh dengan baik oleh ayahnya, makanya justru karya sebelum ketemu Syams yang Majalis Sabah ini itu justru pengantar untuk masuk ke karya setelah ketemu Syams gitu. Jadi Majalis Sabah ini itu pengantar untuk kita membaca Masnawi dan Diwan Syams Tabrizi. Artinya ada kekonsistenan pemikirannya Maulana Rumi ketika Rumi muda dengan Rumi tua. Bahkan
di kitab Masnawi itu jejak-jejak kitab sebelum ketemu Syams itu masih ada. Maksudnya dia biasa ngutip apa yang beliau tulis di Majalis Sabah seperti itu. Luar biasa ya. Mm. Amel nggak pengen Apa? jadi sufi, Amel? Karakternya tapi apa yang membedakan ketika Rumi muda dan Rumi Rumi tua ya periodenya itu ya? Iya. Jadi yang lebih membedakan itu adalah lebih deep, lebih dalam. Mungkin kedalaman itulah yang lebih membedakan ya antara sebelum ketemu Syams dan setelah ketemu Syams. Karena memang yang bisa membawa, ibarat kalau bahasa menenggelamkan dia ke dalam lautan ma'rifat itu ya Syams. Kalau selama ini hanya berenang-berenang, nah kemudian ditenggelamkan itu ketika ketemu oleh Syams Tabriz. Jadi kedalaman itu setelah ketemu dengan Syams. Oke, berarti ayahnya mengajarkan Rumi untuk berenang, Syams itu mengajari Rumi untuk menyelam. Iya, diving. Kalau merenangnya disiapkan oleh Mas itu. Nur Jabir, saya mau punya pertanyaan sederhana sih sebetulnya. Kalau untuk orang yang belum pernah mengenal Rumi atau ya kayak saya kan hanya selintas-selintas tahu mengenai Rumi dan tidak pernah mendalami begitu ya. Kalau saya ingin baca atau ingin mendalami, apa rekomendasi dari Mas Nur Jabir? Dari mana saya harus mulai mengenalnya? Kalau lebih bagus, kalau misalnya pertama yang harus kita kenal itu bahwa kita sadari Rumi itu seorang sufi. Jadi biar tidak kaget bahwa buku-bukunya itu memang sedang memperkenalkan karya sufi. Nah, cuma kalau mau misalnya masuk ke Rumi buku mana lebih dahulu, bisa masuk dulu ke Fihi Mafihi karena memang buku ini lebih ringan. Lebih ringan daripada Masnawi ataupun Divan Syams atau Ghazalnya. Jadi memang Fihi Mafihi ini cenderung lebih mudah daripada kitab yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya lebih bagus kalau memulai buku mana, memang lebih bagus Fihi Mafihi. Nah, nanti kalau buku terjemahan kawan saya yang sudah selesai, lebih bagus masuk ke itu dulu, Majalis Sabah. Kapan nih selesainya, Mas? Ini kawan saya Mbak Afifa namanya. Mbak Afifa. Mbak Afifa, betul. Oke. Apa namanya? Maafi. Maafi. Fihi Mafihi. Aku suka lihat di toko buku. Ya, Fihi Mafihi. Oh, Fihi Mafihi. Artinya apa sih? Apa yang Fihi ada? Mafihi itu intinya inti. Intinya inti. Iya. Inti. Mas, kita tayangkan ini Amel video nanti biar nggak keburu waktunya. Boleh, Mas John, silakan, Bayu. Bahkan semesta ini adalah tajalli Tuhan. Ada dimensi kesucian dalam semesta ini. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya bisa belajar dari semesta. Kalau kita makna itu sebagai satu kitab tersendiri, kitab yang ada di realitas alam ini. Sebagaimana juga di dalam diri kita adalah disebut kitab anfusi, kitab jiwa yang juga kita bisa belajar dan punya relevansi yang sangat kuat antara kita dengan semesta. Nah, masalahnya manusia modern ini menafikan realitas kesucian semesta tadi, menafikan realitas itu. Dia tidak punya kesadaran, padahal alam ini punya kesadaran. Makanya kalau kita perennial kembali ke orang-orang kita dahulu, itu kan sangat perennial orang kita dahulu. Misalnya kalau semut keluar dari sarangnya berarti pertanda akan hujan. Itu kita itu sebenarnya kaya dengan itu. Artinya alam itu sendiri sebenarnya memberikan tanda-tanda kepada manusia. Kalau misalnya arah angin begini, bintangnya bentuknya seperti ini, berarti fenomenanya seperti ini. Jadi semua tanda-tanda. Kalau menurut ayat Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan tanda-tanda kami di afaq, di kosmos, di semesta ini. Semuanya tanda-tanda. Nah, cuma kita tidak bisa menggali itu kalau perspektif kita masih modernitas, masih perspektif untuk mendominasi alam semesta. Nah, seharusnya kita sebagai orang yang meyakini bahwa realitas semesta ini punya kesadaran, kita harus belajar seperti itu. Kita harus belajar dari bagaimana alam itu memberikan tanda-tanda kepada kita. Dan itu kalau kita masuk ke
hikmah-hikmah lokal itu kan masih sangat syarat dengan pesan-pesan seperti itu ya. Oke, Dulu baik. misalnya Ini sambil ngantuk-ngantuk malam itu, jam Oh, 12 malam kalau nggak salah di kafe. itu luar Ada biasa. momen apa Itu itu? namanya dakwah menyebarkan Rumi sampai malam begitu. Apa namanya, Mas David? Biasa kalau bulan puasa itu biasanya, kan kalau bulan puasa itu biasanya awal kajian itu dari jam 10 malam sampai subuh. Hmm. Oh, ya, militan sekali ya sampai tengah malam. Saya lihat Mas David masih muda di situ ya. Itu Ini juga kok. Minimal jidatnya belum kelihatan semua lah. ini Sekarang baru sih masih cukur muda soalnya. juga. Itu baru bulan kemarin, Mas. Oh, belum Eh, kemarin. iya, Oh. Ramadan kemarin itu. Hmm. Oh. Apa itu momen kajian atau apa Momen itu? kajian Ramadan. Oke, itu audiensnya adalah orang-orang yang tertarik dengan Rumi atau nongkrong biasa atau seperti apa itu? No, ya, orang tertarik sama kajian-kajian sufi lah. Oke. Rata-rata mahasiswa sih itu. Oh, Nah, mahasiswa. kebetulan nih Mas, saya mau nanya, sebenarnya ketertarikan mahasiswa sekarang terhadap sufi itu bagaimana sih? Tetap kenceng, apa menurun, apa stabil aja dari dulu ini? Kalau saya lihat justru dari pengamatan saya secara pribadi justru makin menguat ya, karena pada akhirnya dengan semua informasi yang terbuka ini kan, mungkin mereka seperti saya dahulu mempertanyakan tentang apa yang mereka yakini. Agama yang lebih menunjukkan kekerasan, agama yang lebih menunjukkan apa ya, tidak harmoni, lebih menafikan orang, sedikit-sedikit lagi-lagi orang-orang disalahin. Nah, itu akhirnya mereka bertanya dan lebih banyak memang menemukan jawabannya itu dalam ranah spiritual. Makanya banyak anak-anak muda yang justru ingin mengenal lebih dekat lagi tentang ajaran sufistik ini. Saya beberapa kali dialog dengan mereka dan ya mereka lebih tertarik untuk lebih menerima Islam itu dengan yang sejalan dengan dimensi kemanusiaan seperti itu. Oh ya, mereka beruntung sekarang punya juru bicara Rumi kan? Jubir ya, Jubir Rumi. jubirnya ya. Waktu kita tinggal sedikit, saya ingin mempertajam soal buku ini. Ya. Namanya Mas Jabir ya. Ya. Mas Jabir menerjemahkannya dari bahasa asli ya? Iya, dari bahasa asli, dari bahasa Persia ke bahasa Indonesia. Bahasa Persia. Itu Mas Jabir belajar bahasa Persia, apakah sama itu dengan bahasa Arab, bahasa Persia itu? Agak beda bahasanya dan dia lebih dekat ke bahasa Urdu. Pakistan, Afghanistan, lebih dekat ke bahasa Urdu sebenarnya. Itu, memang agak beda. Bagaimana Mas Jabir sampai menguasai bahasa Persia itu? Ya tentu belajar ya. Nggak belajar sendiri? Belajar, ya Sebelum belajar atau dengan sesudah seorang nanti guru. dengan Rumi? Ya, saya belajar bahasa Persia 8 tahun. Oh, Oh, itu dalam rangka Rumi atau bukan? Dalam rangka, nah disitulah saya ketemu Rumi. Dalam rangka belajar filsafat. dalam Filsafat perjalanan tasawuf. itu. Jadi bukan ketemu Rumi bahasa aslinya Persia lalu ingin mendalami. Nah, saya belajar itu karena beralih dari ateisme ya tadi untuk lebih mendalami kajian-kajian sufistik. Saya belajar tasawuf karena memang bahasa Persia ini lebih banyak khazanah sufistiknya itu lebih kuat. Makanya kalau mau mendalami mau tidak mau harus belajar bahasa Persia. Jadi orang-orang Barat itu seperti Nicholson, seperti James Morris, William Chittick, Sachiko Murata, mereka bisa bahasa Persia. Gitu ya. Terus setelah Mas Jabir mengenal Masnawi ini, kayaknya susah untuk menarik diri lagi. Apakah dengan serta-merta, nih gue terjemahin nih sampai habis gitu ya? Apakah ada semacam begitu nggak? Ya, jadi memang karena ya ini usaha sendiri ya dari saya untuk bagaimana kemudian khususnya ranah tasawuf ini bisa menyebar secara luas. Memang tidak ada jalan lain kecuali menerjemahkan ini. Makanya cita-cita saya untuk sementara waktu ini lebih banyak menghabiskan waktu saya untuk menerjemahkan Masnawi ini yang 6 jilid. Alhamdulillah baru kemarin
baru bulan ini, alhamdulillah bulan ini saya baru saja menerjemahkan kitab ketiga sebanyak 4.810 bait. Luar biasa. Ya, itu saya Harus selesaikan setahun lebih sih sampai saya kemarin. ucapkan selamat ini. Mesti saya kirim Terima dan kasih. rekening biar punya duit buat meneruskannya. Itu kan pengorbanannya besar ya, Mas. Iya, Kan betul. saya kira Mas Nawi ini berpikir seperti Darwis kali ya, nggak ngarepin Memang betul, gitu ya. betul. Mengapa sampai Saya, begitu? kenapa? Mengapa sampai begitu melihat ini dijadikan cita-cita ya, walaupun nggak dapat duit gitu ya. Saya aja beli buku ini murah sekali, 50.000 ini biaya bikin. Sih Bu ini. Eh, Apa yang mendasarinya? saya setiap menerjemahkan itu seperti menemukan fenomena yang baru. Jadi makanya saya justru butuh terjemahan ini. Jadi bukan orang lain, saya justru yang membutuhkan terjemahan ini karena setiap kali menerjemahkan saya mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi saya selalu semangat kalau menerjemahkan Rumi itu, saya selalu bersemangat karena kebaruan itu, Mas John, yang saya dapatkan ya. Ada sesuatu kebaruan yang pasti saya dapatkan ketika menerjemahkan. Justru saya merindukan setiap penerjemahan itu, rindu lagi, selalu mau menerjemahin. Kebaruan ini dalam arti baru tahu ya. So kan buku ini udah lama ya. Ya, makna, selalu ada makna yang baru, makna yang baru. Nah, apa yang Mas Jabir rasakan? Ini kan seolah-olah ya Mas Jabir memikirkan mungkin sedang Rumi waktu bikin buku ini seperti apa, kebayang Iya nggak? benar, Kan kebayang. ini kan beribu-ribu ayat, beribu-ribu bait ya namanya Bait, ya. Nah, ya, dia mungkin membutuhkan waktu lebih lama ya dibanding misalnya penerjemah. ya, Saya nggak tahu ya apakah itu perbandingan yang tepat gitu. ya. Kira-kira itu merasuk apa seperti apa ya namanya ya trends gitu atau bagaimana ya? Jadi memang beliau menyelesaikan 6 jilid ini sebanyak menghabiskan waktu kurang lebih 15 tahun. Bu. Jumlah baitnya 25.687, kira-kira seperti itu. Jadi 25.567 bait sebanyak 6 jilid. Dan memang setelah menerjemahkan itu memang seperti terbayang bagaimana Rumi berdialog dengan muridnya, karena ada dua murid yang sangat berjasa dalam kitab Masnawi itu, yaitu Husamuddin, satu lagi saya lupa namanya, Husamuddin, ada satu lagi yang ada dua murid kesayangan beliau yang sering beliau kutip namanya itu di kitab Masnawi, yaitu yang sangat berjasa dalam menukil, menseeka, dan seperti ada proses editing kalau saya lihat ya, mereka berdialog gitu bulan ini. Makanya kalau kita lihat Mas Nawi itu, kalau Mas John baca dari awal sampai akhir itu seperti loncat-loncat kisahnya. Belum selesai kisah ini, masuk kisah ini, belum selesai kisah ini, masuk lagi kisah ini. Karena metode Rumi dalam mengerjakan menulis kitab ini kayaknya seperti itu. Ada dialog yang terbangun. Nah, ketika sampai misalnya bab ikhlas, diambil kisah tentang ikhlas itu. Kemudian setelah itu dia lanjut lagi ke kisah sebelumnya, seperti itu. Baik kitab 1, kitab 2, dan kitab 3 metodenya seperti itu. Jadi sepertinya ada dialog-dialog kecil antara Rumi dengan murid-muridnya. Itu sebenarnya dia menulis pemikirannya sendiri atau menceritakan kembali ayat-ayat Qur'annya. Maksudnya ada tentang, saya lihat itu tentang Ya. ada tentang harimau, kelinci, ya Ya. sebenarnya kan metafor ya. Ya. Nah, jadi saya juga waktu menerjemahkan selalu bertanya, ini kok kisah sih, kenapa nggak terus terang aja, saya bilang gitu kan. Kenapa nggak terus terang aja, ini kok ngambil perumpamaan dari kisah ini, kisah itu, dan seterusnya. Nah, setelah saya baca, saya mendapatkan satu statement yang bagus, bahwa orang dulu kalau mau menanamkan akhlak kepada murid-muridnya, jalan yang paling bagus itu dengan kisah. Kenapa kisah? Karena kisah itu memberikan konteks, Mas John. Jadi kisah itu dia akan memberikan konteks. Makanya ini puisi esai yang begini. Ini puisi esai yang begini. Iya, makanya setelah saya
lihat Bang Denny Jaya dengan puisi esainya, saya melihat oh ternyata Masnawi ini bisa diterjemahkan sebagai puisi esai. Bisa diterjemahkan puisi esai karena ketika kita sodorkan kepada para sastrawan, mereka sendiri akan kebingungan ini jenis apa gitu. Ini jenisnya jenis apa? Jadi mereka sendiri akan kebingungan. Makanya setelah saya melihat Bang Denny Jaya, kayaknya ini cocok Masnawi ini kalau diterjemahkan sebagai puisi esai. Karena dia ambil kisah. Jadi Rumi itu ambil kisah India, ambil kisah Arab, ambil kisah Mesir, pokoknya diambil semua kisah, tetapi yang paling penting itu adalah Rumi memasukkan makna-makna di antara kisah-kisah itu. Itu tugas Rumi. Nah, Kalau itu dalam apa yang 3 buku lagi kapan Mas Jabir? Ini saya Kayaknya nagih. 3 tahun. Kalau saya prediksi satu kitab 1 tahun. Oh, 3 oh, tahun. Dengan catatan Iya. semua aman ya. Amin. Dapur aman. Kalau nggak aman kan jadi Darwis. Nah, balik lagi ya betul. Silakan Amel mau nanya apa tadi Amel? Iya, enggak sih. Ini pertanyaan ininya aku aja sih, Mas Nur Jabir. Kalau ya, saya mendengar Sufi itu kan tokoh yang multidimensi ya. Orang menyebutnya intelektual, orang menyebutnya apa namanya sastrawan, juga ya. dimensi batin, sufisnya itu. Kalau dari Mas Nur Jabir sendiri, pemenuhan apa yang lebih dalam kentara kepada dari Mas Nur Jabir dari sufi? Apakah dari sisi sastranya, apakah dari sisi intelektualnya, ataukah dari sisi kebatinannya itu sendiri? Semuanya ya. Jadi saya justru baru belajar sastra itu setelah menerjemahkan Rumi. Makanya saya tidak mau berani menyebut saya sebagai orang yang tahu sastra sama sekali karena saya tidak punya basic sastra. Tetapi mulai senang itu ketika ketemu Rumi. Jadi saya belajar sastra itu dari setelah menerjemahkan. Kemudian banyak pertanyaan saya, solusinya itu saya temukan di Rumi, pertanyaan-pertanyaan intelektual yang kurang terjawab dalam ranah sofistik dengan teori-teori yang lain. Saya menemukan jawaban itu di Rumi. Lalu saya terpengaruh karena Rumi memang selalu mengulang-ulang kata Darwish itu. Akhirnya terformat di dalam secara rohani, secara spiritual untuk menjadi seorang Darwish gitu. Darwish kecilnya. Oh, berarti Karena memang betul spiritual aja Mas. menjadi Ya, spiritualnya. Bukan bentuk luarnya ya. Iya, bukan jangan. secara harfiah ya. Nanti dakwah di hotel ditolak lagi. Nggak boleh masuk kan. Ritualnya aja Darwis. Adakah apa syair yang paling menjadi favorit dari Mas Nur Jabir? Sebenarnya banyak kalau favorit. Kalau yang paling saya suka itu kalau yang singkat, obat derita ada dalam derita. Itu yang paling saya suka, ya. Karena derita menjadi keseharian, jadi sehingga syair ini menjadi pelipur lara gitu ketika dapat derita, jadi obat derita ada dalam derita. Wah. Nah, tapi ini saya akan baca Divan Syams. Ini Ghazal 128. Ini tentang perjalanan. Ya, baca puisi rohani. terakhir ini, Mel. Ya. Saya baca ya. Ya. Izin. Silakan, Ya. Mas. Silakan. Aku melakukan perjalanan tanpa aku. Di sana hatiku bahagia tanpa aku. Rembulan itu yang bersembunyi dariku, wajahnya di dalam wajahku tanpa aku. Karena dalam derita kekasih jiwaku terbebaskan, deritanya melahirkan kembali tanpa aku. Jangan pernah membuatku mengingat aku. Aku akan mengingat tanpa aku. Aku telah menjadi tanpa aku menjadi tanpa aku bahagia. Oh, semoga aku selalu tanpa aku. Semua pintu tertutup untukku, lalu pintu terbuka karena aku masuk tanpa aku. Hatiku tertawan oleh sang raja, aku dirantai tanpa aku. Aku telah bebas dari baik dan buruk, dari ketaatan dan pengingkaran tanpa aku. Sekian, Mas Yon. Luar biasa. Dalam ya. Waduh, Sekarang saya jadi pengen baca Rumi terus terlalu. Fihi mafihi. Kita Tiap mulai dari pagi fihi saya mafihi. baca di situ depan.
Oke, Mas Oke, Amel. Muhammad Nur Jabir atau yang biasa dipanggil Ya. Ustadz Nur Jabir, terima kasih banyak untuk waktu berbincang yang luar biasa di Ngobrol Bareng Penulis. Kita tunggu karya-karya terjemahan terbarunya ya, Mas Jon ya. 3 Terima tahun. Ya, kasih. Saya juga terima kasih sudah diundang. kita tunggu buku yang kedua dan ketiga dari Mas Tawi diterbitkan. Ya, Sudah ada penerbitnya, Mas? Iya, ini kalau kitab 2 sedang proses. Ketiga ini sedang baru naik editing karena saya baru bulan ini selesai menerjemahkan. Alhamdulillah. Oh, Semoga cepat alhamdulillah. selesai semuanya. Saya akan beli ya. Terima Saya kasih, juga. Mas Jan. Sukses selalu untuk Mas Nur Ya, Jabir, dari mata terima hingga ke kasih. bibir, dari musim kemarau hingga musim semi. Senang bicara dengan Mas Nur Jabir, mengajarkan kita untuk belajar dari Rumi. Amin. Akhir kata, Ya. kita jumpa lagi di episode Ngobrol Bareng Penulis dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Tentunya yang kita menarik, kita ulik cerita dan juga karyanya. Selamat jumpa lagi dan sampai jumpa. Salam literasi, salam satu pena. Terima kasih Mas Nur Jabir. Terima kasih, Mas John, Kak Amelia.